karena lebih banyak orang-orang atau anak-anak korban bullying mereka nggak berani lapor. lapor, gitu ya, nggak berani lapor kepada orang tuanya, atau bahkan orang tuanya merasa gitu aja udah nggak terlalu penting deh. Stand by. 3, 2, 1, action. Seorang bocah berumur 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal karena akibat depresi sebagai korban bullying. Di Love Revolution kali ini kita akan membahas menolak bullying. Kita tahu bahwa bullying adalah sesuatu yang sangat serius. Kita semua kemungkinan besar pernah menjadi seorang korban bullying atau mungkin bahkan menjadi pelaku daripada bullying tanpa kita mengerti atau mungkin bahkan dengan sengaja. Nah, hari ini kita akan membahas, pemirsa sekalian atau pendengar yang baik daripada podcast Love Revolution, kalau Anda tahu bahwa ada orang-orang yang pernah menjadi korban bullying, Anda bisa share ulang sehingga ada banyak orang yang akan diberkati dan mereka belajar bersama-sama. Oke, Ya. Deb, yuk. Ini kenapa ya? Kasusnya berat banget ya. Kasus ini berat banget karena kita tahu baru terjadi nggak sampai 2 bulan pada waktu recording ini berjalan. Itu sekitar dikatakan oleh media massa, seorang anak meninggal pada tanggal 17 Juli 2022. Nah, anak ini rupanya adalah seorang anak yang masih belia banget ya, berumur 11 tahun, dan kemudian dia adalah seorang anak yang kerap kali dipukulin sama teman-temannya. Ya, karena apa saya tidak tahu, tetapi kemudian yang paling parah itu adalah dia dipaksa untuk kemudian melakukan perbuatan mesum atau bersetubuh dengan kucing. Yes, dan Dengan parahnya kucing? lagi ia direkam dan kemudian videonya diviralkan, dipermalukan sehingga anak ini menjadi depresi dan malu yang sangat berlebih-lebihan. Dia berhari-hari nggak mau makan dan kemudian orang tuanya baru tahu dan kemudian dibawa ke rumah sakit dan karena nggak ketolong akibatnya anak ini depresi berat dan mati. Jadi dari Yes. depresi itu bisa menyebabkan kematian. Karena tentunya pada waktu seseorang depresi ini kan artinya shutdown ya, kejiwaannya shutdown sehingga dia tidak mempunyai merasa tidak ada lagi harapan ke masa depan, sehingga kemudian dia nggak punya nafsu makan yang baik dan kemudian tentunya asam lambungnya akan meningkat tinggi sekali, kemudian detak jantungnya pasti menjadi tidak stabil dan kemudian akibatnya ya lama-lama terjadi kematian, apalagi tidak ada asupan gizi atau mungkin cairan yang masuk dalam tubuhnya. Dan kita tahu asam Yes. lambung itu bisa merusak organ-organ tubuh ya. Betul. Nah ini kalau kita mau runut-runut gitu, maksudnya kenapa sampai teman-temannya itu bisa sekejam itu? Ya tentunya kita nggak tahu ya, bahwa ini makanya tadi yang saya katakan, kadang-kadang kita tahu ya pada waktu kita bertumbuh dewasa nih ya, saya rasa ini terjadi di seluruh penjuru dunia. Ini bahkan kalau Debbie ingat, di zaman Alkitab itu sudah ada tentang bullying. Masih ingat nggak? Siapa bully pertama di Alkitab? Nggak Lupa. tahu. Kain. Oh. Iya kan? Yang membunuh Kain adiknya. membunuh adiknya Habil. Itu adalah salah satu bentuk daripada bullying itu sendiri. Jadi rupanya kita mesti tahu bahwa bullying itu udah ada sejak zaman kuno dulu, sejak manusia jatuh dalam dosa. Nah, ini akibat daripada dosa itu salah satunya adalah pada waktu orang melihat ada seseorang yang bisa dikorbankan nih, atau misalnya menjadi target. Nah, kita lihat dulu nih ya, maksudnya seberapa parah sih bullying yang terjadi di Indonesia. Nah, di negeri ini ada satu lembaga milik pemerintah yang namanya adalah KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, menurut laporan daripada pengaduan masyarakat ya, dari tahun yang lalu atau tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus. Nah, dari jumlah tersebut paling banyak atau sekitar 1.138 kasus anak yang dilaporkan sebagai korban kekerasan fisik ataupun psikis. Nah, kalau kita lihat dari angka ini kecil sekali. Tahu kenapa bisa kecil? Karena lebih banyak orang-orang atau anak-anak korban bullying mereka nggak berani lapor, gitu ya, nggak berani lapor kepada orang tuanya, atau bahkan orang tuanya merasa gitu aja udah nggak terlalu penting deh, ya, atau mungkin bahkan mereka tidak mempunyai keberanian untuk lapor kepada pihak yang berwajib sekalipun. Nah, akibatnya tentunya orang-orang yang melakukan bullying itu sendiri kemudian menjadi menjadi merasa bebas, menjadi merasa
lebih berani lagi ya, dan merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak salah. Jadi Gitu. hari ini kita mau Yes. memperlengkapi pemirsa Betul. atau pendengar kita Betul. supaya bisa melatih anak-anaknya di rumah Betul. bagaimana jangan bertumbuh menjadi seorang bully, Yes. atau bagaimana mengatasi kalau mereka mendapatkan bulian di sekolah. Betul, gitu betul, ya. betul. Nah, kita lihat dulu nih ya, ada beberapa, ada 5 kategori yang dipisah-pisahkan oleh KPAI tadi tentang 5 kategori bullying, supaya kita bisa tahu nih, ya, supaya pada waktu kamu mendengarkan atau kamu melihat, kamu juga mungkin berpikir, oh ternyata dulu bertahun-tahun yang lalu waktu aku SD, SMP, SMA, atau mungkin pada waktu aku kerja sekarang ini aku kena bully nih. Dan aku nggak sadar. Nah, makanya kita perlu mendefinisikan dulu tentang deskripsi bullying dan kategorinya itu apa aja. Ya, ada 5. Yang pertama adalah kontak fisik secara langsung. Nah, kita tahu bahwa kalau kita kontak fisik ini adalah sesuatu yang lebih mudah untuk dikenali ya. Kontak fisik secara langsung ini artinya apa? Jadi ada suatu bullying atau perundungan. Perundungan ini bahasa Indonesia daripada bullying. Kok diterjemahkan perundungan gitu karena dirundung masalah ya? Ya mungkin aja karena dia ditindas kan. Ya, jadi paling mudah dikenali karena apa? Korbannya kemudian misalnya babak belur. Ya. Itu yang fisik itu berarti kan dihantam, Yes, ditendang, betul, dijambak gitu ya. Kalau betul, cewek-cewek betul. biasanya Yes. dicakar gitu ya. Disikut ya, dan bahkan saya melihat pelecehan seksual itu adalah salah satu bentuk daripada bullying itu sendiri, atau Yang bahkan fisik. betul ya, pelecehan seksual bahkan sampai tindakan perkosaan. Beberapa hari yang lalu saya sempat membaca sebuah artikel dari terbitan luar negeri ya, yang mana seorang wanita yang sudah dewasa, dia kira-kira menyadari bahwa sampai hari ini dia bingung apakah dia benar diperkosa atau tidak. Hah? Pada waktu dia berumur sekitar 17-18 tahun, pada waktu dia mau awal-awal kuliah, karena pada waktu itu dia juga mabuk. Dia merasa bahwa pada waktu itu dia nggak sadar, entah sadar nggak sadar, tetapi dia yakin pada waktu itu ada satu pemaksaan terjadi hubungan seksual, dan kemudian dia tidak berani untuk mengakuinya, tidak berani untuk melihat kisah kilas balik, dan pada waktu dia udah sekitar umur 40-an, dan kemudian dia udah punya 3 orang anak, barulah dia berani menceritakan hal itu kepada suaminya. Oh wow, berarti Ya. dia simpen selama Betul. 23 tahun. Betul. Wow. Nah, ini yang terjadi. Jadi banyak sekali, karena terutama pada zaman yang lebih lama ya, pada waktu kita mungkin masih kecil di tahun 80-an, even 90-an, even di awal tahun 2000, kata-kata bullying sendiri itu nggak terlalu dikenal gitu ya. Tetapi sekarang kita menyadari ada satu dampak yang sangat negatif Ya. daripada bullying itu ya, dan bahkan kontak fisik secara langsung ini di beberapa tempat termasuk di negeri kita ada loh, yaitu pemaksaan pemakaian atribut agama tertentu pada murid sekolah. Nah, bahkan Menteri Pendidikan sudah melarang nih, mengatakan kepada orang tua murid apabila anaknya dipaksa untuk memakai atribut tertentu yang mewakili misalnya mayoritas daripada orang-orang di sana adalah memiliki kepercayaan seperti itu, maka orang tuanya harus lapor nih. Itu termasuk dalam kategori Termasuk bullying. Jadi karena sekolahnya membuli. memaksakan untuk memakai atribut Betul. yang bukan iman dia. Betul, gitu ya. Jadi kita harus tahu nih bahwa setiap daripada warga negara Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang yang Of ada. course, ya. Dan ini sangat penting sekali, karena kenapa kita angkat dalam podcast Love Revolution, karena seseorang yang menjadi korban bullying ini tentunya kualitas hidupnya akan terdampak sekali, Dap. Nah, tentunya pada waktu kualitas hidupnya terdampak, jangan-jangan nanti dia tidak bisa menjadi anggota masyarakat yang memberikan kontribusi yang terbaik, dan bahkan hubungannya dengan keluarga, apakah dengan orang tua, dengan anak, dengan suami, dengan istri juga pasti terganggu. Terganggu, Ya, ya. ini yang pertama, kontak fisik secara langsung. Yang Kemudian yang kedua, kedua, ya, yaitu kontak kontak verbal yes. langsung. Oke, jadi kontak verbal langsung ini adalah contoh apabila seseorang dibentak-bentak, ya, dituding-tuding. Dimaki-maki, Yes. dikasih kata-kata yang kasar, Betul. yang Yes. tidak senonoh gitu ya, Direndahkan. perkataannya. Ya. Yes, mungkin disebut, maaf ya, Binatang keluar binatang, semua. bahkan disebut, katakan misalnya kamu tuh slut, misalnya kamu pelacur, misalnya kamu gigolo gitu ya. Hal-hal seperti itu yang bahkan istilahnya melecehkan martabat seseorang. Ya, atau bahkan menyebut etnis-etnis tertentu dengan nada untuk Sinis. menghina. Oke. Ya, merendahkan. Nah, kita tahu nih, dan tidak saja terjadi di Indonesia, tentunya di Amerika Serikat juga ada, ya, di Diskriminasi Australia juga berarti ya. ada diskriminasi, ya, secara langsung ataupun tidak langsung. Makanya itu
kita harus menyadari nih bahwa kalau kamu misalnya berpikir, oh aku nggak pernah ngebully orang kok. Nah tetapi pernah nggak kamu menghina etnis tertentu? Nah kalau kamu pernah menghina etnis tertentu, berarti kamu sudah pernah melakukan bullying tanpa kamu sadari. Aku sih gak pernah menjadi bully, tapi aku pernah jadi korban bully kayaknya. Misalnya yang mana contohnya? Kenapa nih? Hah? Misalnya Ya, kenapa? Kamu belum pernah begitulah. cerita sama aku mungkin ya? Udahlah. Udah ya? Waktu apa? Sekolah? Waktu sekolah. Waktu SMP? Waktu SMP kenapa? Nggak tahu, makanya aku tanya yang mana. Yang mana ya? Ntar aku pikir dulu deh. Oke, kita masuk Kayaknya dulu aku deh. dibully sama kamu deh. Oh, enggak, kalau kamu aku jajah gitu. Jangan ya. dong. Wanita dijajah pria Yes. sejak dulu. Yang ketiga, perilaku non-verbal langsung, yaitu perundungan yang bersifat psikis atau psikologis gitu ya. Nah, ini kayak Contohnya apa ini? sinis gitu ya. Oh, Melototin, melotot. gitu ya, memberikan wajah atau body language yang Jutek. aku jijik dengan kamu gitu ya. jijik. Ih, kamu nggak lebih dari seonggok sampah gitu. Atau ini ngelihatnya ke bawah gini. Yes ya, dan beberapa orang mempunyai satu energi yang sangat kuat, yang sangat negatif sehingga membuat orang itu disfungsi akhirnya. Ya. Oke, jadi saking direndahkannya dia Yes. sampai dia merasa tidak punya self worth ya, tidak punya Yes. harga gitu. Yes. Jadi langsung dia tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik. Betul. Nah, ini saya yakin kalau perilaku nonverbal ini adalah follow up daripada pada waktu dia udah melakukan kekerasan fisik atau bahkan mungkin udah memanggil nama tertentu gitu ya, yang sebelumnya tadi yang kategori 1 ataupun kategori 2. Jadi pada waktu lewat, misalnya mungkin ada gurunya ya, mungkin mau lapor tapi misalnya dipelirikin gitu atau dilihat ada Terus bos, langsung nggak dia berani langsung nggak berani gitu ya. Jadi ada body language tertentu yang mengisyaratkan bahwa awas lu, gua tunggu di luar lu. Awas lu, mampus lu nanti. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat akibatnya ini masuk dalam kategori ketiga, yaitu perilaku nonverbal yang sifatnya langsung. Ya, kemudian kita lihat yang keempat. Perilaku nonverbal tidak langsung atau non relational ya. Ini gimana? Misalnya mengabaikan, tidak dimanusiakan. Jadi di antara kerumunan biasanya Nggak itu dianggap. yes, Dikucilkan. dikucilkan, kemudian menyebarkan desas-desus. Hati-hati tuh. Gitu ya. Hati-hati tuh, orang itu tuh nggak bagus nih ini Atau ya. bisa juga menyebarkan foto aib dia gitu, bisa nggak? Bisa juga ya. Jadi istilahnya menyuruh orang lain pakai tangan orang untuk mukul misalnya. Ya, jadi hal ini dengan mudah sering kali terjadi. Kadang-kadang kita mungkin merasa bahwa kita enggak kok, aku nggak pernah kok. Pernah nggak kita misalnya anak-anak kecil nih, misalnya kadang-kadang tanpa sadar melakukan bullying. Misalnya pada waktu kecil mau main gobak sodor misalnya. Kalau zaman dulu nih ya. Dan kemudian harus milih tim. Dan kemudian ada anak yang kurus, kecil, Nggak kepilih, dan kemudian nggak ada yang mau. Itu sudah termasuk bullying semestinya. Kayak diceng gitu ya, dicengin gitu. Jadi Bukan dicengin, nggak ada yang mau aja. teman-temannya nggak ada yang mau sama dia. Nggak ada yang mau, iya. karena apa? Ini istilahnya apa ya? Losernya gitu loh. The cash out. The geek gitu ya. The cast out, kamu benar. Yang mana yang nggak bakal dipilih, yang mungkin kalau dipilih adalah sebagai pelengkap, tapi pada waktu main futsal misalnya nggak pernah dibeli bola, selalu dihindari, istilahnya hanya sebagai nama saja, tetapi tidak pernah diindahkan keberadaannya. Ya. Kasian juga Yes. ya kalau anak-anak sempat mengalami hal-hal yang seperti ini ya. That's right, ya. Kemudian yang kelima, Yang ini kelima. yang mungkin ini kamu yang bisa bahas nih. paling trendy Yes. zaman sekarang nih. Apa tuh? Cyberbullying. Cyberbullying. Jadi berhati-hati nih, karena cyberbullying itu termasuk diantaranya yang tadi dikatakan tuh mengirim foto-foto yang misalnya tidak senonoh, Di-upload misalnya. gitu Di-upload, ya. atau kemudian memposting teks-teks misalnya, bahkan mengata-ngatain seseorang, menyebarkan hoax atau kabar bohong tentang orang itu misalnya. Nah ini Yes. kayaknya aku pernah kena ini cyberbullying. Oh, pernah kena ya. Akhir-akhir ini. Iya. Video yang sifatnya untuk menuduh misalnya, ya, membuat video marah-marah, Fitnah, gitu. memaki-maki dengan menggunakan video ya, atau bahkan membuat gambar-gambar tertentu kemudian diupload mengatakan ini loh orang itu kayak gini loh. Nah, baru-baru ini ada yang bahkan mencoba membuli kepala negara kita. Oh ya? Yes. Pakai ya. deepfake ya? Bukan deepfake, tetapi model stupa di Candi Borobudur. Ini wujud patungnya dirupakan model Pak Presiden Jokowi. Dan itu kena undang-undang ITE.
Jadi cyberbullying ini dapat terjadi dengan siapa saja. Jadi kita mesti berhati-hati nih ya. Kalau zaman dulu dikatakan mulutmu adalah harimaumu, sekarang kita tahu bahwa jarimu, jempolmu itu bisa menjadi harimaumu. Jadi kita mesti berhati-hati nih ya. Hati-hati dengan apa yang kau ketik. Betul ya. Jadi berhati-hati karena ada 5 kategori. Dan ini kita tahu nih bahwa dari 5 kategori ini menunjukkan betapa luas daripada apa yang dimaksud dengan bullying ini. Dan tahu nggak bahwa Kementerian Sosial mengatakan bahwa 80% daripada anak-anak yang berusia antara 12 sampai 17 tahun di negeri ini pernah menjadi korban bullying, Dap. Oh ya? Yes. 12 sampai 17 Yes, 12 tahun. sampai 17 tahun. Karena mereka mungkin tidak sadar, mereka tidak tahu dan mereka tidak mengerti apa yang mesti dilakukan. Yes. Aku ingat ya, aku punya pengalaman pas itu masih usia 8-9 tahunan gitu ya. Aku tuh kayak diserbu gitu sama 2 omku sama 2 adikku, dipegangin kaki tangan lalu dikelitikin sampai nangis sampai ngopol sampai ampun-ampun gitu, tapi nggak dilepas. Dikerjain gitu lah pokoknya istilahnya. Itu termasuk bullying nggak? Ya kalau misalnya melihat kategori ini ya termasuk bullying. Berarti I pernah juga dibully ya. Makanya itu. Nah sekarang kita mesti ngelihat nih ya. Jadi dari tadi kita udah bicara tentang bullying itu kategorinya apa aja dan kemudian dampak-dampak negatifnya. Dan kita tahu artinya dari pre-nya ini adalah ingin apa ya? Membuat mental daripada orang itu yang menjadi korban ini hancur, gitu ya. Pemangsanya nih ya. Pemangsanya. Ya. Sekarang kita lihat nih, kenapa sih seseorang kok sampai dia itu melakukan bullying? Apakah sadar ataupun tidak sadar? Kenapa dia melakukan bullying? Yang pertama, ini penting sekali. Ini berhubungan dengan apa yang sering kita bahas dalam podcast Love Revolution, yaitu karena keluarga yang disfungsi. Jadi perhatikan sekali bagaimana keluarga kamu menentukan perilaku daripada setiap anggota keluarganya. Apakah perilaku suami, istri, termasuk yang sekarang ini fokusnya kepada anak-anak nih. Nah ternyata di runut-runut ini adalah menjadi suatu pembelajaran ilmiah bahwa sebuah keluarga yang disfungsi dan kemudian bahkan siapa tahu di sana terjadi abuse, ya. Apakah itu berupa physical abuse ataukah verbal abuse dari orang tua kepada anaknya? Hal itu akan membuat seorang anak menjadi sangat rentan menjadi seorang bully. Ya, karena kan dia ngelihat terus contohnya setiap hari going on di rumah mereka. Betul. Ya kan, apakah mereka menerima bulian tersebut atau mereka melihat contohnya papa terhadap mama atau mama terhadap papa. Karena zaman sekarang bukan cuma cowok yang bisa bully cewek loh, Daniel. Betul. Ya, baru-baru ini kan ada artis terkenal Hollywood yang ternyata istrinya yang membuli suaminya. Coba. Betul. Siapa bilang wanita itu lemah secara fisik? Betul. Nggak selamanya, maksudnya nggak selamanya wanita itu kalah secara fisik, karena ternyata ada juga suami yang dibully oleh istrinya. Semestinya karena suaminya tertindas, gitu ya. Jadi suaminya mungkin tertindas atau merasa kasihan atau dia merasa memang dia punya mentalitas korban. Nggak ngelawan ya. Sehingga dia tidak melawan. Padahal kalau memang benar mau dilawan ya seharusnya tidak mungkin yang cewek yang menang. Yang cewek yang menang kan. Nah, ini penting jadi sekali. kalau anak-anak ngelihat contoh yang seperti itu kan tentunya membuat ada kemarahan dalam hati mereka. Kemarahan yang tertimbun ini kemudian mereka akan nggak bisa dilampiaskan di rumah, mereka lampiaskan di luar rumah. Di rumah mereka tertindas, di luar rumah mereka menindas orang lain karena hurt people hurt other people. Ya, gitu jadi kan. ini penting sekali. Ayo cek bagaimana kondisi rumah tangga kamu. Kalau misalnya rumah tangga kamu lagi disfungsi, maka berhati-hati, jangan-jangan anak kamu di luar yang kelihatan baik-baik di rumah, yang kelihatan nggak berani sama kamu, ya, bahkan anak-anak yang ditendangin sama orang tuanya, itu akan menjadi bertumbuh kembang dengan satu mental yang sangat terluka gitu loh ya, jiwanya terluka, pikirannya terluka, dan kemudian dia maunya nyakitin orang lain, ya, dan kemudian ini yang pertama, yang kedua, orang itu pernah menjadi korban bullying, ya, jadi lama-lama dia menyadari bahwa berarti kalau aku mau di-recognize atau dihargai oleh seseorang, maka aku harus pakai kekerasan. Harus kayak gitu caranya, supaya orang takut sama aku. Betul. Gitu ya. Dan makanya lambat laun mungkin dari tidak berani perlahan dipupuk dan kemudian menjadi keberanian sampai akhirnya bisa-bisa orang-orang yang seperti ini bisa ngebunuh loh.
ya, dan bahkan secara sengaja ataupun tidak. Jadi orang yang pernah menjadi korban bullying apabila dia tidak ditangani dengan baik dan tidak diselesaikan dengan baik, maka dengan kedepannya dia akan menjadi seorang bully itu sendiri, ya. Nah, yang ketiga adalah orang yang memiliki too high of self esteem. Jadi orang yang mempunyai kepercayaan diri berlebih-lebihan, ya. Jadi istilahnya apa ya? Orang itu terlalu pintar, terlalu kaya, terlalu tampan, terlalu cantik. Yang ter itu karena apa ya? Dia akan mempunyai apa ya? Ngelihat orang, kamu kok nggak bisa kerja sih? Kamu kok dikasih tahu nggak bisa sih? Kamu kok dari dulu miskin terus sih? Nah, itu kan sudah membuli. Ya, Karena merasa di atas angin. Yes, ya. superiority complex. Melihat gitu. orang itu dengan sebelah mata. Betul, ya. Jadi bagaimana kalau kita lihat pada zaman sekarang negara-negara adidaya berusaha untuk membuli negara-negara yang Masih berkembang. Kalau saya lihat negara kita Indonesia ini sering kena bully. Gitu ya? Betul, sama negara-negara asing yang mempunyai power yang sangat luar biasa dengan apa? Mungkin diancam untuk diembargo, misalnya. Diancam untuk tidak dikirim spare part daripada peralatan tempur kita, misalnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk bullying. Atau nanti tidak dikucurkan pinjaman uang. Nah, jadi negara pun bayangkan dari level anak-anak, Kain dan Habil, sampai negara adidaya, itu pun bisa terjadi bullying. Karena apa? Pemimpin suatu negara ini juga bertumbuh dari sebuah keluarga. Yang mana pada waktu dia tidak diselesaikan dari kecil, maka pada waktu dia besar, dia menjadi apa ya? Menjadi orang yang sekarang udah punya Kedudukan, predikat tertentu, pangkat. udah punya pangkat, udah punya power, sampai dia menjadi seorang kepala negara. Dia akan membuat meneruskan keputusan Yes. berdasarkan pengalamannya dulu di rumah. Wah, gawat ya kalau gitu caranya. Exactly. Jadi dari sana itu kita tahu bahwa orang-orang yang too high of self esteem, dia terhebat ini ya, maka dengan mudah tanpa dia sadari dia udah ngebully orang lain. Ya. Hati-hati juga nih buat netizen, Yes. karena netizen kan selalu merasanya maha benar, terbenar. Nah, Betul. terus tidak terasa membuli orang That's lain, right. rame-rame nyerbu That's gitu. right. Terutama yang Yes. plus 62 ini nggak boleh ya seperti itu. Yes, penduduk plus 62 ya. Ayo. Ya. Kemudian yang keempat, ini bisa terjadi terpengaruh oleh lingkungan atau teman. Ya, jadi ada quotes yang mengatakan show me your friends and I will show you Your future. Jadi kalau di dalam Alkitab kita dikatakan di kitab Mazmur pasal yang pertama itu, ya, firman Tuhan melarang kita untuk duduk di tengah-tengah kaum pencemooh. Iya. Ya, kaum pencemooh ini kan bisa diartikan sebagai orang yang suka ngebully nih. Ya, ngebully apakah itu cyberbullying ataukah fisik, secara verbal, tidak langsung ataupun langsung tadi. Maka kalau kita misalnya suka berkumpul dengan teman-teman yang salah, ya kita akan ikut terbakar. Kita akan mungkin dari orang yang ini misalnya contoh, kalau mau diterima di kalangan mafia, dikatakan ayo kamu pertama kali rampok dulu, perkosa dulu, pukul dulu, ya, pakai narkoba dulu atau bunuh dulu, ya. Jadi baru kamu akan diterima di kalangan kita. Atau mungkin anak-anak kecil yang tanpa bimbingan orang tua yang benar nonton tontonan-tontonan yang penuh dengan kekerasan. Itu bisa mempengaruhi sangat mental dan jiwa mereka ya. Yes, akan membentuk pola pikir mereka bahwa ini loh caranya. Bahwa perilaku seperti itu Yes. itu oke. Itu diterima, gitu. padahal tidak diterima. Padahal enggak. Atau bahkan game-game yang sangat tidak baik. Yeah. Saya tahu kamu di luar sana lebih tahu game-game apa yang tidak mendidik, yang nyuruh untuk nabrakin mobil, untuk ngebunuh, untuk mencuri, untuk bahkan bahkan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kamu akan dapat merits. Ini misalnya. berarti tugas orang tua jadi lebih berat nih ya di zaman yang seperti sekarang ini ya. Sangat. Oke, Ya. nah kita lanjut ya. Yes. Bagaimana caranya kita bisa mencegah atau menghindari untuk terjadinya bullying? Menurut aku nih ya, menurut pemikiranku, tidak mungkin bisa orang dicegah untuk tidak terjadi bullying. Anak kita di sekolah pernah kena bullying. Pernah. Padahal kita baik dengan kepala sekolahnya. Padahal kebanyakan orang tua di sana tahu siapa kita, ya. Tetapi kalau udah level anak, ya udah dipukulin di sekolah. Ya kan? Dijedok-jedokin kepalanya di lantai misalnya sampai dia berani dan mukul orang itu. Nah, ini jadi untuk mencegah terjadinya bullying, saya rasa hampir dikatakan kalau mencegah mungkin secara garis luas masih bisa.
tetapi menghindari untuk terjadi bullying itu agak susah. Karena pelakunya bisa siapa saja, ya. Nah, tetapi untuk mencegahnya bisa. Untuk mencegahnya Secara garis besar. itu gimana? Kita memastikan anak-anak kita ini penuh kasih sayang di rumah, Betul. diberikan contoh yang baik, Betul. sehingga ketika mereka keluar dari rumah, Exactly. mereka tidak menjadi bully. Betul, gitu ya. betul. Jadi At least itu bagian yang bisa betul, kita lakukan sebagai orang tua. yang orang tua bisa mainkan nih. Nah, kalau seorang anak bertumbuh dengan memiliki satu self esteem atau harga diri yang seimbang, tidak terlalu tinggi, dia akan suka ngebully nantinya, atau tidak terlalu rendah, jadi korban bullying. Yes, karena kalau terlalu rendah, maka dia akan menjadi Terima korban bullying. aja. Ya, jadi istilahnya apa ya? Apalagi kita hidup di tengah-tengah zaman dunia yang memang jatuh dalam dosa nih, the fallen world, tidak kenal Tuhan nih, tidak kenal kasihnya Tuhan. Jadi mereka berpikir ini kita semua ini seperti apa ya? Hewan-hewan nih. Jadi manusia berpikir bahwa mereka itu adalah seperti apa ya, hewan-hewan yang perlu survive. And in order to survive you must show dominance gitu loh. Padahal kita bukan hewan, guys. Weh, Ya? kita manusia. Yes. Dunia bisnis itu sangat keras misalnya. Ya, mereka harus ada hukum rimba yang berlaku. Ya, jadi di tengah-tengah hukum-hukum yang ada, kita tahu ada hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum rimba manusia. Dan ini sangat sukar sekali, tetapi kita bisa mencegahnya dengan didik anak-anak kita untuk memiliki satu self-worth yang seimbang. Karena pada waktu seimbang, maka dia akan menjadi lebih tenang, lebih tahu, dan dia akan tidak menjadi seorang bully. Nah, itu Yes. kalau mencegah seorang anak supaya tidak menjadi bully. Yes. Bagaimana dengan memperlengkapi anak-anak supaya tidak menjadi korban bully? Karena dalam kasus Penting. kita nih ya, Yes. karena kamu tadi udah sharingkan juga ya, ketika anak kita dibully di sekolah gitu, tentunya aku ini berkecamuk di dalam hatiku. Di satu sisi memang nggak terima gitu kan, kok Yes. anakku diginiin. Tapi di sisi lain ingat firman Tuhan yang bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan gitu kan. Ini kalau menurut papanya, lu kalau dipukul balik gitu. Terus dalam hatiku, bagaimana dengan firman yang bilang kalau ditampar pipi kiri berikan pipi kananmu gitu kan. Tapi kalau iya diturutin secara letterlek, babak belur dong anak kita pulangnya, ya kan? Betul. Jadi gimana nih Daniel? Keseimbangannya di mana? Menurut saya kita harus lihat dalam case by case ya, setiap konteksnya gitu ya. Jadi kalau memang anak kita udah misalnya disuruh diam aja, ya nggak apa-apa. Saya yakin ada orang-orang di luar sana yang secara diam dia tidak melakukan pembalasan dan kemudian ya udah pukulin aja. Tapi kalau saya nggak bisa. Saya akan ajarin, saya sudah ajarin anak-anak saya. Anak kita sempet tuh ya, maksudnya Yes. nggak membalas ketika dipukul Yes. gitu, karena ingat Betul. nasihat kita. Betul. Tapi Jadi- ada satu titik dia udah nggak tahan lagi. Betul. Jadi bagaimana supaya kalau orang menjadi korban bullying ini tingkah lakunya bagaimana? Jadi kalau saya akan ajarin anak saya, kalau kamu misalnya sampai dibully, sampai dipukul, ya kamu harus lapor kepada orang tua. Ini penting. Lapor kepada guru, Yes. kepada otoritas Yes. sekolah Dan juga. seringkali guru belum tentu meresponi dengan baik. Makanya perlu hubungan yang baik antara anak dengan orang tua. Orang tua wajib untuk menerima anak apa adanya. Kadang-kadang orang tua ada yang nyalain, kenapa lu kok mau dibully? Gitu misalnya. Kenapa kok kamu, mungkin kamu yang salah, mungkin kamu yang nakal, mungkin kamu yang kurang ajar. Jadi Malah disalahin yes, anaknya. orang tua yang nyalain anaknya. Malah anaknya nggak mau terbuka lagi sama orang tuanya. Betul. Kamu tuh ngerepotin papa, kamu nggak tahu ya kalau papa mama ini sibuk apa Dipanggil gini-gini. lagi ke sekolah Yes. gitu. Jadi perlu menerima apa adanya anak kita dan meyakinkan bahwa kalau kamu berani bicara, papa tidak akan marah sama kamu. Mama tidak akan marah. Kami akan membela kamu seluas-luasnya. Nah, tapi maksudnya itu gini Daniel, di titik mana seorang anak itu boleh membalas Yes. gitu ya kan? Karena kalau enggak nanti tawuran terus juga di sekolah gitu kan ya. Nah, kalau nggak salah hukum di Indonesia itu adalah pokoknya yang penting kamu jangan mukul yang pertama, karena yang mukul pertama itu yang salah gitu. Jadi kan. gini, saya tidak tahu exactly hukumnya itu bunyinya seperti apa. Karena itu hukum cuma dikatakan oleh orang tua kita. norma, iya oke, Ya. norma dalam masyarakat. Betul. Tetapi kalau misalnya sifatnya self defense, Nah, itulah harus ada mempertahankan bedanya. diri, dan kemudian kalau memang orangnya udah berhenti ya sudah, jangan sampai kamu pukulin balik dan kemudian sampai orang itu babak belur dan kemudian kamu yang ngebully balik. Nah, jadi saya rasa ranahnya itu adalah berhentilah di self defense. Self defense supaya orang itu berhenti mukulin kamu, maksudnya Membela gitu diri, kan. betul. Dan kalau kamu perlu pukul ya pukul, sudah 1, 2 kali, 3 kali udah, kamu pergi supaya orang itu pergi dari kamu. Supaya kamu nggak disakiti. Tetapi kalau misalnya orangnya banyak ya paling cepat adalah lari. Ya, udah ya.
Nah, kemudian orang tuanya, ini sekarang kita masuk poin berikutnya nih. Kalau misalnya orang tuanya memang tahu bahwa bisa lapor ke sekolah, laporlah ke sekolah. Kasih tahu, ceritakan apa adanya. Dan kalau memang sekolah pun masih tidak meresponi dengan baik, laporkan kepada pihak berwajib, kepada kepolisian. Sehingga apabila ada anak-anak yang terjadi seperti seorang anak di Tasikmalaya tadi yang pada waktu kita ceritakan, anak itu sampai akhirnya mati. Anak itu sampai akhirnya mati. Dan sebelum mati ini ada satu jeda waktu yang sangat berharga. Sebenarnya orang tuanya bisa tanggap, pemerintah daerah bisa tanggap, sekolah bisa tanggap dan menghukum anak yang melakukan itu, mendorong itu. Mestinya mungkin anak itu tidak berbagi ceritanya ya, jadi ketawanya terlambat. Betul. Gitu. Tapi mestinya tuh dia bisa dibawa ke konselor dulu atau psikolog supaya dibantu kejiwaannya. Setelah itu mungkin divisum atau apa gitu ya, lalu baru lapor kepada. Dan itu bisa bertahun-tahun ya untuk mengobati korban bullying, apalagi separah untuk harus bermesum dengan seekor binatang, itu bisa bertahun-tahun parahnya nih. Gitu ya, untuk mengobatinya. Dan kemudian yang ketiga, kalau memang tidak memungkinkan, ya mau nggak mau pindahlah sekolah anak kamu ke pindah sekolah yang lain, atau bila perlu pindah ke lingkungan daerah yang lain. Jakarta masih besar, kota di mana kamu tinggal masih besar. Kalau misalnya kota di mana kamu tinggal masih terlalu kecil, ya pindah ke provinsi lain, pindah ke pulau lain di Indonesia. Untuk memberikan lingkungan yang baru kepada anak itu, yang siapa tahu itu bisa menjadi lingkungan yang lebih aman. Nah, sambil anaknya tetap harus dibekali, karena kalau enggak nanti di lingkungan baru jadi korban bullying lagi. Ya, jadi peran kita nih, ada juga peran daripada keluarga, peran daripada gereja, sangat penting. Gereja juga harus bisa membekali supaya ada harga diri yang timbul. Sebagai korban, harga dirinya hancur, maka perlu dipulihkan. Dari pihak pemerintah, pihak sekolah perlu memberikan perlindungan yang baik. Dan perlu menjaga, mungkin memasang CCTV kamera atau apapun juga. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah supaya mengurangi ya bagaimana bullying itu tidak akan lebih leluasa terjadi. Kita tutup dengan quotes ini. Ada quotes yang menarik yang ditulis oleh seseorang bernama Benjamin Disraeli. Dia berkata, courage is fire, bullying is smoke. Yang artinya kita harus membedakan antara berani dan ngebully ini. Berani itu adalah seperti bara api, tetapi orang yang beraninya cuma ngebully itu seperti asapnya yang kemudian hilang, tidak berbekas dan tidak berarti apa-apa. Ya? Jadi bullying itu bukan satu bentuk keberanian. Betul, ya oke. Melalui podcast Love Revolution ini kita berharap ini memperlengkapi, membuka wawasan, membuat Anda berani untuk berbicara, mengungkapkan fakta yang ada, karena kamu adalah seseorang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus sayang sama kamu, Dia mati buat kamu, menebus kamu, dan kamu adalah seseorang yang layak dilindungi oleh undang-undang. Oke, bersama dengan kami dalam podcast Love Revolution, kalau kamu diberkati, jangan lupa untuk share ulang, dan kemudian postingkan supaya lebih banyak lagi korban bullying yang berani berbicara dan lebih berkurang lagi orang yang akan menjadi korban bullying. Sampai jumpa lagi. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Pendidikan keluarga ini sangat penting karena tentunya bayangkan nih ya, kalau misalnya kalian punya anak-anak menjadi dokter, menjadi ilmuwan, menjadi atlet. Tapi bagaimana dengan opa-oma zaman sekarang? Kan banyak opa-oma yang centil ya. Jadi mereka juga maksudnya tuh males lah dititipin cucu gitu, karena mereka juga pengen bebas gitu, punya kehidupan sosial sendiri. Yes.